Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat ini, malam ini saya mencoba untuk kembali kepada profesi saya ya sebagai seorang dokter, dan saya mencoba di sini mengkaitkan antara tubuh, antara organ, antara penyakit yang itu menurut apa yang saya pelajari itu sangat berhubungan dengan yang namanya karakter. Dan yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai jantung ya. Jantung itu mempunyai komponen yang banyak sekali ya. Ada tentang klepnya ya. Jadi ada tentang klep. Ya, jadi tentang klep. Warnanya mungkin ya. Jadi ada tentang klep, ada sekat ya. Ada kelistrikan, ada pembuluh ya, pembuluh darah, ada di situ urusan pompa ya, belum lagi hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat ya, artinya gangguan paru bisa mempengaruhi daripada jantung, gangguan liver, gangguan ginjal, gangguan yang ada di otak. Tapi kalau di dalam anatomis daripada jantung itu kelainan yang umum seperti ini ya. Adanya klep, sekat, kelistrikan, pembuluh, pompa ya. Yang akhirnya di sini total ya, gagal jantung total ya. Sekali lagi ini gambaran umum ya, gambar umum yang dimana saya mencoba lebih fokus kepada hubungan antara jantung dengan kondisi karakter. Satu hal yang perlu dicermati, gangguan-gangguan ini bisa mengena pada anak baru lahir maupun kita yang masih anak-anak, remaja, pemuda maupun orang tua. Yang ingin saya jelaskan yang saat ini, yang pertama kali adalah tentang kelistrikan ya. Kelistrikan itu terutama di daerah sini ya, di SA node ini ya. Ini merupakan pusat daripada kelistrikan yang ada di jantung, di mana nanti kondisi kelistrikan ini akan disebarkan ya ke seluruh bagian jantung ya, persarafan itu, baik pada atrium ya, di sini atrium dexter, ini ventricle dexter, atrium sinister, ventricle sinister. Lalu apa iya sih kelistrikan misalkan aja di SA node ini sangat berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang atau karakter seseorang. Yang perlu dipelajari bahwa di sini itu ada sebuah atom, saya menyebutnya atom ya, saya menyebutkan atom yang itu bekerja begitu anak itu lahir hingga orang itu kepundut ya, atau seseorang itu kepundut atau meninggal. Dan itu tidak bisa digantikan. Kalaupun digantikan itu bukan diganti ya atom yang ada di sini, tapi diberikan kayak baterai ya, baterai yang itu berfungsi untuk membantu kelistrikan yang ada di jantung sehingga bisa mengerjakan tugas daripada organ jantung itu sendiri. Di pasien-pasien yang saya jumpai atau klien-klien yang konsultasi kepada saya, bahwa adanya hambatan pada jantung ini
Kalau kelainan yang ada di kelistrikan ya, itu kalau lebih dari 100 itu dikatakan takikardi ya. Kalau kurang ya, kurang dari 60 bradikardi. Lalu kenapa kok orang itu bisa listriknya meningkat, dan kenapa kok juga bisa mengecil ya, meningkat ya, di sini lebih dari normal, yang ini kurang dari normal. Kira-kira apa sebabnya? Menurut yang saya pahami bahwa ada satu hal daripada kelistrikan jantung yang bisa membuat jantung itu meningkat. Salah satu contohnya adalah yang membuat meningkatnya jantung di sini ya, pada pusat daripada kelistrikan jantung. Jadi yang membuat kondisi takikardi salah satunya itu adalah di mana orang itu berada di dalam kebingungan atau kecemasan. Kebingungan atau kecemasan. Pada saat orang itu mengalami kebingungan atau kecemasan, maka tanpa disadari, ada persarafan yang tanpa disadari itu akan merangsang kelistrikan yang ada di jantung itu untuk bekerja lebih tinggi lagi, ya, bekerja lebih cepat. Makanya di sini sangat diperlukan bahwa pada saat orang itu mengidap gangguan irama jantung, ya, atau meningkat atau menurun, maka sebenarnya yang harus dipelajari selain kita menganalisa tentang anatomis jantung, fungsi jantung dengan stetoskop, eko dan EKG dan lain sebagainya, maka yang harus diperhatikan juga itu adalah psikologi seseorang. Selama orang itu masih saja mengalami kebingungan, ya, kebingungan, kecemasan, maka kondisi obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan detak jantung itu biasanya kurang efektif, bahkan itu tidak efektif. Ya, sekali lagi kurang efektif, bahkan tidak efektif. Dan itu kalau dipaksakan dengan obat-obatan kombinasi daripada jantung, ya memang bisa, tapi kan eman gitu loh. Kalau memang persoalannya itu kebingungan atau kecemasan pada diri seseorang. Karena pada saat orang itu cemas, bingung, kelistrikan yang ada di dalam sini, ya, misalkan di sini, ya, saya proyeksikan ini ke sini, ya, ini, ya. Maka komponen kelistrikan yang ada di dalamnya ini, di SA node ini, ya, ini SA node, itu iramanya itu sangat tidak beraturan. Ya, kalau ibaratnya sebuah kerja itu kerjanya itu rekoso ya, cepet banget, kenceng banget. Yang itu saya khawatirnya saking cepatnya itu nanti akan membuat sebuah irama-irama kelistrikan yang akhirnya tidak normal. Kalau di kedokteran namanya irama irregular. Ya, kalau yang awal orang yang normal itu harusnya reguler, ya, teratur. Tapi ini bisa saja akan menyebabkan irama yang tidak teratur. Memang hal ini gampang-gampang sulit. Dalam pengalaman saya, ya rata-rata bisa terselesaikan karena memang saya lebih fokus kepada karakter. Pada saat orang itu dikelola karakternya, maka kondisi jantung atau organ seorang pasien itu menjadi lebih kondusif. Kadang tidak perlu obat sudah menjadi baik. Ada yang memang memerlukan obat yang itu menjadikan kondisi juga semakin baik. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah,
Ada satu hal yang memang harus kita fahami tentang kelistrikan jantung itu adalah janganlah kita menjadi orang yang bingung. Janganlah kita menjadi orang yang cemas, ya, khawatir, karena itu sangat berpengaruh terhadap kerja daripada kelistrikan jantung. Dan kerja daripada kelistrikan jantung itu baik yang takikardi maupun bradikardi itu tetap akan membuat sebuah dampak dari organ jantung itu sendiri, bahkan nanti ke organ yang lainnya. Jadi oleh karena itu solusi yang terbaik pada saat orang itu mengalami takikardi dan bradikardi, maka hendaklah orang itu mulai menenangkan diri dengan mulai menghidupkan kolbunya. Jadi menghidupkan kolbunya, bagaimana cara menghidupkan kolbunya adalah yang pertama adalah cobalah kita belajar menjadi orang yang tidak memiliki merasa memiliki kelebihan atau memiliki kemauan ya yang berlebihan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena semua kemauan yang berlebihan itu merupakan kerja daripada otak yang itu hanya menuruti nafsunya, egonya ya. Dan itu menjadikan kerja daripada organ, dalam hal ini kelistrikan jantung itu menjadi meningkat. Tapi pada saat ia itu mulai mencoba beristighfar ya, mohon ampun, dan menjadikan Allah itu tempat untuk bergantungnya dari semua apa yang menjadi kegelisahannya, menjadi kekhawatirannya, maka disitulah nanti dari kolbu itu akan membuat rangsangan pada sistem yang ada di otak dan akhirnya mempengaruhi kelistrikan yang ada di jantung. Bagaimana kita bisa membuka kolbu kita? Ya kita harus berlatih. Ya harus berlatih di situ. Tidak bisa kita tidak berlatih. Caranya bagaimana? Ya kita awali saja. Pada saat kita itu mulai deg-degan ya, irama jantungnya meningkat, kadang lemes ya, kadang keluar keringat, kadang ngos-ngosan. Di situ mulai belajar tenang, istighfar dulu ya, astagfirullahaladzim, bisa aja astagfirullah wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar, mana yang bisa. Setelah kita itu mencoba untuk beristighfar, coba didowono atau dikembangkan lagi nilai istighfar itu agar kolbu kita itu semakin kuat hidupnya. Pada saat kita membaca satu contoh, astagfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah, jika aku masih gelisah di dalam mensikapi atas apa-apa yang aku hadapi saat ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, berikanlah aku hidayah ya Allah. Hidayah yang menjadikan aku lebih tenang di dalam mensikapi qadha-Mu ya Allah. Dan aku lebih berpasrah kepada diri-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyul adzim. Ya Allah, aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun ya Allah untuk memahami, untuk menghadapi keadaan ini ya Allah, kecuali Engkau yang memberikan kekuatan itu, kecuali Engkau yang memberikan hidayah itu kepadaku ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, berikanlah kelembutan di dalam diriku ya Allah, sehingga aku mensikapi apa-apa yang ada di hadapanku ini dengan kelembutanku ya Allah, yang merupakan bagian dari Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Nah, jadi pada saat kita itu terus di situ mencoba untuk menjadi orang yang tawadhu ya,
orang yang bersyukur, orang yang berpasrah, maka tanpa kita sadari, tahanan yang ada di SA not tadi, kelistrikan jantungnya itu akan menjadi mulai menurun. Ya, mulai menurun. Dan kalau itu misalkan belum terlalu parah, maka dengan doa-doa tadi, dengan latihan kita itu untuk pasrah, untuk positive thinking, tidak khawatir, tidak cemas, maka kondisi itu semakin hari nanti akan kita bisa rasakan. Semakin detak jantung kita itu semakin menuju normal. Kalaupun misalkan belum bisa normal dengan itu, maka dengan obat yang sederhana, maka kondisi irama jantung kita itu bisa menjadi jauh lebih baik. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ayo kita fahami tentang dasar-dasar dari sebuah kesehatan ini. Semoga nanti kita jauh lebih sehat. Saya cukupkan sampai di sini, nanti kita akan terus berseri dalam pembahasan kondisi penyakit organ berhubungan dengan karakter, agar kita bisa mandiri di dalam menjaga kesehatan kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah, sebagai rasa bukti kalau kita tergantung sama Allah, dan sebagai bukti kalau kita memang harus hanya bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.